الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jamaah Jumat dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali daripada khutbah ini, khatib mengajak, berpesan dan berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada sekalian jamaah yang hadir, bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Sidang jamaah Jumat dimuliakan dirahmati Allah. Telah kita tahu, faham dan sudah terpatri dalam keyakinan kita bersama bahwa yang namanya keimanan, yang namanya ketakwaan ini merupakan bekal keselamatan kehidupan dunia, terlebih kelak kehidupan akhirat kita. Sesuai yang telah diatarkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian atar ini dikutip oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab An-Nasaihul Ibad. Kata beliau: man dakhala al-qabri bila zadin faka'annama rakibal bahri bila safinah. Barang siapa yang kelak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke alam barzakh, atau dengan kata lain dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati tanpa membawa bekal iman, maka sama halnya dia menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Sehingga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala taatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal pokok. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bahwasanya
ketika anak atau bayi yang ada dalam janin rahim seorang wanita, ketika anak itu berusia 120 hari dalam hitungan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dititipkan ruh, ditiupkan ruh. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, selain daripada itu wa ja'ala lakumus sam'a, oleh Allah dititipkan kepada kita pendengaran, wal absara, penglihatan, pandangan, wal afidah, dan kemudian hati. Sidang jamaah Jumat dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari keempat hal pokok inilah yang kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang barulah dikatakan beriman dan bertakwa ketika dia benar-benar memanfaatkan rohnya dengan baik. Seseorang nantilah dikatakan beriman dan bertakwa ketika pendengarannya dipergunakan hanya kepada hal-hal yang baik. Kemudian nantilah seseorang itu dikatakan iman dan bertakwa ketika dia menggunakan pandangannya, penglihatannya dalam hal kebaikan. Dan yang selanjutnya nantilah seseorang dikatakan beriman dan bertakwa ketika dia mampu menggunakan hatinya dengan baik. Sidang jamaah Jumat dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang terpenting dalam empat hal ini adalah mengenai masalah hati. Sidang jamaah Jumat dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jasadi ibnu adam mudghah, sesungguhnya di dalam diri anak cucu Adam ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik maka baiklah seluruhnya, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, namun sebaliknya ketika buruk segumpal daging itu maka buruk semuanya. Apa dia? Ala wahyal qalbu, maka itulah hati. Jamaah rahimakumullah, hati merupakan cerminan daripada pola fikir, sifat, karakter seseorang. Ketika orang itu mampu menggunakan hatinya dengan baik, mampu mempergunakan dalam hal kebaikan, diisi dengan hal-hal yang baik, dipergunakan dalam hal yang baik, diperuntukkan dalam hal kebaikan, maka yakin dan percaya sifat dan karakter orang tersebut pastilah akan ikut baik. Namun sebaliknya, tatkala seseorang menggunakan hatinya dalam hal keburukan yang diisi hanya iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, maka besar kemungkinan buruk pula lah akibat daripada karakter orang tersebut. Sidang jamaah Jumat dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu ada yang namanya obat hati, dalam istilah Jawanya tombok hati, sehingga ini dijadikan syair-syair lagu. Betapa pentingnya seseorang merawat hatinya karena dia merupakan cerminan. Betapa pentingnya seseorang memelihara hatinya karena dia merupakan tonggak pergerakan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya seseorang memelihara hatinya karena dengan dia memelihara hatinya maka dia berusaha untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jamaah rahimakumullah,
sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anjuran kepada kita dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menenangkan hati. Dengan kita banyak mengingat Allah, itulah salah satu daripada obat hati. Karena ketika hati ini dipupuk dengan hal-hal kebaikan, yang diisi dalam hati ini hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada prasangka buruk kepada orang lain, tidak ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zikir akan menjadi obat yang baik. Namun sebaliknya, ketika seseorang sudah dibungkus hatinya dengan penyakit iri, dengki, hasad, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlindung daripada orang-orang yang pendengki, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Kenapa Allah meminta kita untuk berlindung kepada orang yang dengki? Maka tentulah sifat dengki itu amat sangat buruk akibatnya. Ketika seseorang sudah dirasuki dengan penyakit hati, awal mulanya sekedar iri yang belum dilisankan, yang belum diucapkan oleh lisannya, lambat laun maka dia akan bercerita kepada orang lain tentang keirihannya. Kenapa si anu, kenapa si fulan, dan tidak menutup kemungkinan hal itu akan membawa kepada ghibah. Kalaupun dia benar, maka itu akan menjadi ghibah. Tapi namun ketika ungkapan atau pembicaraan itu salah, maka itu akan berbuah fitnah. Sementara al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengisyaratkan kepada kita bahwa jauhlah lebih tajam lidah dibandingkan pedang. Karena pedang, satu pedang mungkin hanya bisa menebas 3-10 orang, tapi demi Allah, dengan lisan, dengan fitnah yang diakibatkannya, mampu membunuh ribuan bahkan jutaan manusia. Sidang jamaah Jumat dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, sebagai inti daripada khutbah kali ini, mari kita benar-benar merawat hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati ini senantiasa terarah kepada hal-hal kebaikan. Rasulullah sebelumnya pernah mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan pernah engkau meninggalkan doa selepas engkau salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, agar aku senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Yakini dengan kita banyak berzikir kepada Allah, itu akan merupakan bibit-bibit kebaikan yang akan ditimbulkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Namun sebaliknya, ketika kita mengisi keburukan pada hati, yang ada hanya iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, maka yang ditimbulkan bukan hanya kelakuan buruk, tapi bisa berefek kepada penyakit-penyakit yang akan membawa kita kepada keburukan. Jamaah rahimakumullah. Maka untuk itu, marilah kita berusaha benar-benar memperbaiki, mengarahkan hati kita dengan baik, memperbaiki, memaksimalkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini dengan kita berusaha mendekatkan diri kepadanya, maka itu adalah hal yang terbaik untuk mengarahkan hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim.